Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam konferensi internasional berbahasa Mandarin tahun 2025 yang berjudul Roma pasal 5 sampai 8 adalah inti Alkitab. Kita akan melanjutkan di dalam berita yang kedua yang berjudul hasil dari kita beroleh pembenaran adalah kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Saudara-saudari, kita perlu melihat secara keseluruhan dari 5 berita di dalam berita ini, saudari ya, di dalam konferensi internasional berbahasa Mandarin ini, bahwa di dalam berita yang pertama, minggu lalu, kita dapat melihat gambaran umum dari Roma pasal 5 sampai 8. Di sana ada garis hayat dan garis maut sepanjang Roma pasal 5 sampai pasal 8. Dan di dalam berita ini, berita yang kedua membahas di dalam Roma pasal 5 yang adalah hasil dari kita beroleh pembenaran. Hasilnya apa? Yaitu adalah kita mengalami kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Puji Tuhan. Ya, kemudian di dalam berita yang ketiga, minggu depan kita akan melihat di dalam Roma pasal 6 mengenai rupa kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan di dalam berita yang keempat, di dalam Roma pasal 7, kita membahas mengenai suami baru. Dan terakhir di dalam berita yang kelima, membahas dalam Roma pasal 8, mengenai Kristus yang berhuni. Saudara-saudari, di dalam pembahasan ini sangat erat kaitannya, bahkan berhubungan dengan garis besar yang ada di dalam Alkitab versi pemulihan. Saudara-saudari dapat melihat kembali garis besar kitab Roma yang ada di dalam Alkitab versi pemulihan. Khususnya di dalam berita yang kedua ini kita membahas mengenai hasil dari pembenaran. Ya, di dalam Romawi yang ketiga, di dalam garis besar kitab Roma, di dalam Romawi yang ketiga C adalah hasil dari pembenaran, ya. Hasil dari beroleh pembenaran ini adalah kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Namun, saudara-saudari, sebelum kita memasuki Roma pasal 5, ya, kita perlu mengenal terlebih dahulu definisi pembenaran di dalam Roma pasal 3. Dan saudara-saudari boleh melihat banyak contoh-contohnya, contoh-contoh pembenaran di dalam Roma pasal 4. Sehingga di dalam berita yang kedua ini, yaitu di dalam Roma pasal 5, kita dapat melihat hasil dari pembenaran. Nah, saudara-saudari, ini cocok dengan judul berita di dalam berita yang kedua ini, yaitu adalah hasil dari kita beroleh pembenaran. Ya, hasilnya adalah kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Nah, kemudian saudara-saudari di dalam berita yang ketiga, sekali lagi kita boleh melihat di dalam garis besar Alkitab versi pemulihan di dalam kitab Roma, di sana di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5 membahas mengenai kesatuan, ya, bahwa bagaimana kita serupa dengan kematiannya dan kita juga serupa dengan kebangkitannya. Kemudian di dalam berita yang keempat membahas mengenai suami baru, ya. Suami baru. Karena di dalam Roma pasal 7 membicarakan mengenai dua suami, khususnya Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6 membahas mengenai dua suami. Dan di dalam berita yang kelima atau berita yang terakhir membahas mengenai Kristus yang berhuni, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 13 mengenai Kristus yang berhuni, ya, kemerdekaan dalam roh oleh Kristus yang berhuni. Ini adalah judul di dalam berita yang kelima. Maka saudari kiranya kita dapat memustikakan garis besar di dalam Alkitab versi pemulihan. Kiranya kita dapat diterangi melalui bagian ini. Baik, kita kembali ke dalam Roma pasal 5 yang adalah pembahasan dalam berita yang kedua. Saudari, kita perlu membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang digunakan di dalam berita ini yang menjadi dasar pembahasan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan.
Karena itu setelah kita dibenarkan berdasarkan iman melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memiliki perdamaian terhadap Allah. Melalui Dia dan karena iman, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam anugerah ini. Dalam anugerah ini sekarang kita berdiri dan bermegah karena pengharapan kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan kesabartahanan. Kesabartahanan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan kita karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Karena sewaktu kita masih lemah, pada masa yang ditetapkan, Kristus mati untuk orang fasik. Karena sedikit ada yang mati untuk orang adil benar, meskipun mungkin ada yang berani mati untuk orang baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita dalam hal sewaktu kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Maka lebih-lebih lagi kita sekarang dibenarkan dalam darah-Nya. Melalui Dia kita akan diselamatkan dari kemurkaan itu. Sebab ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, maka lebih-lebih lagi kita yang telah diperdamaikan akan diselamatkan dalam hayatnya. Dan bukan hanya itu saja, sekarang kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudari, kita perlu memperhatikan beberapa tulisan yang berwarna biru. Ini menjadi pembahasan kita di dalam berita yang kedua. Baik, kita akan melanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama, kita akan membahas mengenai melalui percaya dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Sini kita akan melihat mengenai definisi pembenaran. Dan melalui percaya dalam Kristus membuat Allah dapat membenarkan kita. Lalu kemudian hasil dari pembenaran, ya, pembenaran adalah pembenaran hayat. Melalui kasih kita dibenarkan. Dan di dalam hari yang ketiga, kita dapat melihat kita dibenarkan berdasarkan iman, berdiri dan hidup dalam ruang lingkup anugerah. Kita mengalami kasih Allah dicurahkan, dan karena iman kita boleh masuk ke dalam ruang lingkup anugerah. Artinya kita masih dalam perjalanan, belum selesai, ya. Saudara, jadi ini dalam prosesnya kita masih perlu anugerah. Masuk ke dalam ruang lingkup anugerah, senantiasa mengalami kasih Allah dicurahkan. Dan di dalam hari yang keempat membahas dalam ruang lingkup anugerah melalui kesengsaraan. Ini adalah butir praktis yang dapat kita pahami di dalam pengalaman, ya, bahwa kita di dalam kesengsaraan bermegah dan bergembira karena kesengsaraan adalah kunjungan yang manis dan jelmaan anugerah. Di dalam hari yang kelima, kita dapat melihat definisi tahan uji, ya, melalui kesengsaraan dan ujian, dan tahan uji adalah kualitas yang diperkenan Allah. Dan di dalam hari yang keenam, kita dapat melihat menikmati Kristus melalui kesengsaraan untuk merampungkan sasaran keselamatan dari kuat kuasa Allah. Sehingga kesengsaraan itu boleh menghasilkan kesabartahanan, kesabartahanan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Mari kita melihat di dalam garis besar berita yang kedua. Saudara-saudari, tabel ini adalah tabel terakhir dan sekaligus memberi kita gambaran menyeluruh di dalam berita yang kedua. Satu tabel ini mencakup 3 Romawi. Di dalam Romawi yang pertama membahas mengenai definisi pembenaran. Jadi bahwa pembenaran adalah tindakan Allah yang memperkenan manusia menurut standar keadilan. Nah, definisi pembenaran ini, saudara, ya, ini ya,
Persis seperti dengan footnote Roma pasal 3 ayat 24, ya, catatan kaki 1 dan 2 memberi definisi pembenaran. Jadi pembenaran itu bukan apa yang dapat manusia lakukan, tetapi adalah bagaimana Allah memperkenan manusia menurut standar keadilbenarannya. Kemudian di dalam Romawi yang kedua, ini adalah hasil pembenaran kita. Ini adalah di dalam Roma pasal 5, ya, bahwa hasil dari kita dibenarkan adalah kita boleh mengalami kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Nah, dengan demikian kita boleh mengalami Dia sebagai pengalaman yang real setiap hari kita. Bahwa setiap hari kita perlu mengalami Allah Tritunggal dalam Kristus menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Sehingga hasil dari kenikmatan ini adalah kita diselamatkan dalam hayat, ya. Jadi hasil dari pembenaran kita boleh menikmati Kristus sebagai hayat kita. Nah, hasil dari kenikmatan ini adalah kita diselamatkan dalam hayat. Semoga kita melihat benang merah, ya, atau melihat penjelasan utuhnya. Jadi di sini kita ada definisi pembenaran, kemudian ada hasil dari pembenaran yang adalah kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal, dan hasil dari kenikmatan ini adalah kita diselamatkan di dalam hayatnya. Ya, dalam ruang lingkup anugerah kita memiliki kemegahan dan sukacita di dalam Allah dan menikmati Dia. Kita bahkan bermegah dalam penderitaan. Di dalam penderitaan kita bermegah karena kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Baik, kita akan melihat di dalam setiap bagiannya di dalam Romawi yang pertama mengenai definisi pembenaran, bahwa keadilbenaran bukan orang percaya bukanlah suatu keadaan yang mereka miliki dalam diri mereka, melainkan bersatu dengan satu pribadi yaitu Kristus yang hidup itu sendiri. Nah, saudara-saudari, bahwa hari ini Kristus adalah satu-satunya yang berkenan kepada Allah dan satu-satunya standar keadilbenaran Allah, sehingga keadilbenaran itu bukan apa yang dimiliki oleh orang percaya itu, melainkan ketika orang percaya bersatu dengan Kristus. Ketika orang percaya itu bersatu dengan Kristus, maka itulah pembenaran orang percaya, ya. Jadi orang percaya boleh mengalami dibenarkan melalui bersatu dengan Kristus yang hidup itu sendiri. Amen, ya. Dan orang yang percaya pada Kristus dibenarkan oleh Allah. Allah dapat menyelamatkan mereka dan menyalurkan hayatnya ke dalam mereka supaya kita diselamatkan dalam hayat. Oleh karena itu pembenaran adalah pembenaran hayat yang membuat kita layak menerima hayat Allah dan mengalaminya sebagai hidup kita. Puji Tuhan, saudari, ya. Dari perkara ini kita dapat nampak bahwa agar manusia dibenarkan di hadapan Allah adalah bukan karena melakukan sesuatu, tetapi adalah bersatu dengan Kristus. Maka Kristus, amen, yang dibenarkan oleh Allah, dia akan memandang kaum beriman juga dibenarkan. Itulah dasar orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga hasilnya adalah kita boleh mengalami kenikmatan penuh akan Allah di dalam Kristus. Karena kita bersatu dengan Kristus, ya, di dalam Romawi yang pertama. Setelah kita nampak bahwa kita perlu bersatu dengan Kristus, maka kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal itu ada di dalam Kristus. Dan kenikmatan itu adalah hayat kita. Puji Tuhan, semoga dari sini kita nampak bahwa perkara hayat ini adalah ada di dalam Kristus. Amen, ya. Dan hasil dari pembenaran itu adalah kasih, anugerah, pendamaian, pengharapan, hayat, dan kemuliaan sebagai kenikmatan kita dalam Allah. Men, ketika kita dibawa masuk ke dalam anugerah, berdiri di dalamnya dan bermegah dalam pengharapan,
akan kemuliaan Allah. Jadi, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa ketika kita mengalami kasih, menikmati penyaluran anugerah, kita berdamai dengan Allah, menaruh pengharapan kepada Allah, memiliki hayat Allah di dalam kita, dan Allah dinyatakan melalui kita, ya, dan sebagai kenikmatan kita, maka sesungguhnya inilah hasil, ya, hasil dari kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Ya. Jadi hasil dari kita beli pembenaran adalah kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal, ya, akan Allah di dalam Kristus sebagai hayat kita. Dan hasil dari pembenaran ini terwujud, ya, dalam kasih, anugerah, pendamaian, pengharapan, dan hayat, dan kemuliaan sebagai kenikmatan kita. Dan kita dibenarkan, ya, hasil dari kita dibenarkan, kita didamaikan dengan Allah. Nah, maka dengan demikian di dalam uh, Roma pasal 5 kita dapat melihat bagaimana pembenaran Allah ini membawa kita layak di hadapan Allah. Kita terus diperdamaikan dengan Allah. Melalui pembenaran ini, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Dan melalui iman, kita dapat beroleh jalan masuk untuk berdiri di dalam anugerah. Puji Tuhan, sehingga di dalam pelaksanaan praktisnya, kita senantiasa berada di dalam ruang lingkup anugerah. Amen. Ya, kita memiliki kemegahan dan sukacita di dalam Allah, menikmati Dia. Nah, di dalam penderitaan, akhirnya kita boleh bermegah. Oke, ada 4 poin di dalam perkara ini, ya, yaitu adalah penderitaan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Maka kita perlu melihat terlebih dahulu perkara penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh kaum beriman atau kaum saleh sebenarnya adalah penyertaan anugerah yang manis. Ketika dia menyertai kita, dia menyalurkan dirinya, penyalurannya yang manis. Seringkali dalam pengalaman kita alami saat mengalami penderitaan. Puji Tuhan, kita boleh melihat aspek positif dari penderitaan. Tidak lain adalah penyertaan anugerah yang manis dan penjelmaan kasih karunia yang mulia, penjelmaan anugerah yang mulia. Jadi, saudara-saudari, atas penderitaan yang dialami kaum beriman, yang dialami oleh kita, justru kita mengalami penyertaan. Justru kita mengalami anugerah yang mulia. Maka anugerah ini terutama adalah Allah sebagai kenikmatan kita. Justru di dalam penderitaanlah kita seringkali mengalami kenikmatan yang lebih unggul, kenikmatan yang lebih baik. Ya. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap menikmati Dia, namun dalam penderitaan ini Allah sebagai kenikmatan kita, ya, boleh dicurahkan, boleh kita alami dalam anugerah. Maka Allah bekerja melalui berbagai hal, yaitu orang, perkara, lingkungan, dan keadaan adalah untuk kebaikan kita. Saudara, ini di dalam Roma pasal 8, ya, ayat 28. Nah, kita perlu melihat bahwa ini adalah perkara Allah yang menyalurkan dirinya sebagai kenikmatan kita. Tujuannya adalah Kristus makin tergarap di dalam kita. Dia mengubah kita secara batinnya. Ya. Dia membawa kita serupa dengan gambarnya, ya, menyamakan kita dengan gambarnya. Dengan demikian, saudara-saudari, ya, ketika kita mengalami, ya, berbagai hal, akhirnya melalui penderitaan, ya, kita menghasilkan ketekunan. Ya, melalui penderitaan yang kita alami, amen, akhirnya kita boleh mengalami ketekunan. Dan dengan demikian, kita melihat bahwa ketekunan demi ketekunan menghasilkan tahan uji. Nah, tahan uji inilah yang kualitas yang diperkenan Allah. Inilah yang ingin Allah hasilkan, ya, tahan uji. Ya, akhirnya menghasilkan pengharapan akan kemuliaan. Ini adalah penyelamatan dalam hayat yang membawa kita masuk ke dalam kenikmatan Allah yang limpah dan penggenapan tujuan keselamatan Allah. Jadi ketika kita nampak perkara ini, yaitu nampak perkara apa? Perkara bahwa melalui penderitaan atau di dalam penderitaan kita boleh
mengalami ya, anugerah Allah. Kita boleh mengalami ya, penjelmaan kasih karunia yang mulia. Maka hal ini yang mengubah kita, ya, mentransformasi kita, sehingga kita boleh memiliki satu kualitas yang diperkenan Allah, ya, tahan uji dan tekun, ya, menghasilkan pengharapan akan kemuliaan. Nah, dengan demikian, melalui perkara pengharapan akan kemuliaan, akhirnya kita dibawa masuk ke dalam kenikmatan Allah yang limpah dan menggenapi, ya, berbagian dalam penggenapan tujuan keselamatan Allah. Maka saudari kiranya kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah hasil dari kita dibenarkan, yaitu kita mengalami kenikmatan penuh akan Allah di dalam Kristus, ya, sebagai hayat kita. Puji Tuhan, saudari, demikian di dalam berita yang kedua. Kiranya anugerah boleh senantiasa menyertai kita, kita boleh menikmati penjelmaan kasih karunia yang mulia dalam hidup kita. Mulia bagi Tuhan. Amin.